Terima kasih. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai pengendalian sosial. Sebelumnya silahkan untuk buku catatan dan buku sosiologinya bisa diletakkan di meja. Nanti agar saat kita melakukan proses pembelajaran kalian bisa mencatat hal-hal yang penting. Oke. Sudah semua? Sudah siap semua? Sudah. Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Aprilia, Eka, Rina, Suci, Farhan, Anissa Anu, Intan, Novi, Zola. Oke, terima kasih ya. Yang nggak hadir cuma satu ya. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari apa? Oke, penyimpangan sosial. Jadi pada minggu pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai penyimpangan sosial. Ada pengertian, konsep, kemudian ada ciri-ciri, ada faktor penyebab, ada teori, dan ada bentuk-bentuk perilaku penyimpang. Oke, nah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi sebelumnya dan untuk mengetahui sejauh mana literasi kalian pada belajar kalian untuk materi selanjutnya yakni pengendalian sosial, kita akan melaksanakan kuis. Jadi silakan kalian bisa mengklik link yang sudah saya ibu share di grup WhatsApp ya. Kodenya apakah sudah selesai semua? Belum. Oke, tunggu ya. Oke, sudah selesai semua ya, waktunya udah habis ya. Nah, jadi Ibu akan membahas sedikit mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuis tersebut. Sebagian besar yang nomor 1 sama 2 itu ada yang salah dan ada yang benar. Nah, kita yang materi nomor 1 sama 2 itu sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu yakni penyimpangan sosial. Ibu yakin kalian pasti sudah paham begitu ya. Yang nomor 3, 4, 5 itu mengenai materi pada yang akan kita pelajari pada hari ini yakni pengendalian sosial. Nah, yang nomor 3 itu mengenai fungsi pengendalian sosial. Yang nomor 4 itu mengenai sifat pengendalian sosial dan yang nomor 5 itu mengenai cara-cara pengendalian sosial yang akan kita bahas nanti. Pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan masuk juga ke materi PPT. Oke, Ibu lanjut ya.
dalam kali ini Ibu akan menggunakan problem based learning gitu ya, pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti kalian akan berdiskusi, Ibu akan memberikan lembar kerja begitu yang berisi contoh masalah yakni penyimpangan sosial dan kalian akan menganalisisnya. Nah, untuk sebagai motivasi awal, coba kalian amati gambar tersebut. Setelah diamati, apa yang kalian dapatkan setelah mengamati gambar yang ada di slide? Ada yang ingin mencoba untuk mendeskripsikan dari hasil pengamatannya? Silakan maju ke depan. Oh ya, silakan Mas Fadil bisa maju ke depan. Jadi kalau menurut saya itu gambar yang sudah tentang itu merupakan gambar pertempatan mungkin sejenis antigen. Iya betul. Sedangkan yang sebelah sini gambar dua itu merupakan gambar sebuah konferensi pers yang dilakukan oleh polisi. Oke, tepuk tangan untuk Mas Farhan. Nah, jadi terus sekali yang disampaikan oleh Mas Farhan. Jadi yang gambar sebelah kanan Ibu itu merupakan narkoba gitu. Jadi penyalahgunaan narkoba itu termasuk contoh dari penyimpangan sosial, bentuk dari tindak kejahatan begitu ya. Itu sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Nah, pada gambar sebelah kiri Ibu itu merupakan polisi sebagai lembaga formal dalam untuk melaksanakan pengendalian sosial gitu ya. Nanti kita juga akan pelajari mengenai lembaga formal maupun informal dalam melaksanakan pengendalian sosial. Lanjut. Nah, jadi apa sih pengertian dari pengendalian sosial itu? Jadi pengendalian sosial itu merupakan cara-cara yang digunakan untuk mencegah perilaku menyimpang dan mengarahkan individu untuk melaksanakan dan mematuhi nilai dan norma yang telah berlembaga. Adapun beberapa tokoh sosiologi juga menyampaikan mengenai pengertiannya pengendalian sosial gitu ya. Yang pertama misalnya untuk Peter Alberger, oke. Untuk Peter Alberger itu menyampaikan bahwa pengendalian sosial ini merupakan cara-cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Kemudian ada tokoh sosiologi dari Indonesia yaitu Suryono Sukanto yang menyatakan bahwa pengendalian sosial merupakan cara-cara yang digunakan baik direncanakan maupun tidak direncanakan yang tujuannya untuk membimbing, mengarahkan, dan memaksa individu untuk mematuhi nilai-nilai dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Itu. Silakan Mbak April bisa masuk. Permisi Bu. Ya Bu, kurang silakan Bu. Lanjut ya. Jadi kita membahas materi pengendalian sosial ya Mbak April. Oke. Nah, jadi sifat pengendalian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pengendalian sosial preventif, merupakan pengendalian sosial yang dilaksanakan sebelum terjadinya pelanggaran. Oke. Jadi contohnya misalnya nih, sekolah kita, sekolah negeri di Semarang ini mengadakan sosialisasi yang bekerja sama dengan kepolisian ataupun BNN untuk melaksanakan sosialisasi mengenai bahaya narkoba. Kemudian yang kedua, sifat pengendalian sosial represif merupakan pengendalian sosial yang dilaksanakan setelah terjadinya pelanggaran. Contohnya tadi kepolisian yang menangkap para sindikat narkoba, gitu ya. Lanjut, yaitu cara-cara pengendalian sosial dibagi menjadi berapa cara pengendalian sosial? Oke, nah Ibu akan membahas beberapa saja ya, karena di buku sudah dijelaskan begitu lengkap dan rinci. Nah, jadi yang pertama yaitu institusi dan non-institusi. Jadi pengendalian institusi itu merupakan pengendalian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial seperti lembaga pendidikan, agama, ekonomi, politik, sampai lembaga terkecil yaitu keluarga. Contohnya di lembaga pendidikan, kalian para siswa ini diajarkan, disosialisasikan, ditanamkan baik itu ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan serta nilai-nilai Pancasila untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Itu. Kemudian yang non-institusi merupakan cara pengendalian sosial yang dilakukan di luar lembaga sosial tadi. Biasanya dilakukan oleh individu atau massa yang sifatnya tidak saling mengenal. Contohnya di dekat kita ada pasar, itu biasanya pasar juga. Ya silakan masuk. Salam.
Oh iya, oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai pengendalian sosial ya. Lanjut. Tadi sampai mana Ibu ya? Sampai oh iya pasar benar ya. Sampai pasar. Dan jadi di pasar itu biasanya sering terjadi pencurian, pencopetan begitu ya. Dan pengendalian sosialnya itu berupa biasanya juga dikeroyok massa begitu ya. Itu termasuk contoh dari pengendalian sosial institusi. Kemudian lanjut yang kedua yaitu lisan simbolik dan kekerasan. Lisan simbolik ini juga disebut sebagai cara pengendalian sosial persuasif, artinya mengajak, mengarahkan, membimbing individu untuk mematuhi nilai dan norma. Kemudian yang kekerasan juga disebut sebagai cara pengendalian sosial koersif, artinya menekankan pada ancaman dan kekuatan fisik. Contohnya pembubaran pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP. Kemudian yang ketiga imbalan dan hukuman. Cara pengendalian imbalan ini dilakukan dengan cara memberikan penghargaan baik yang bersifat material maupun imaterial kepada individu yang telah mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Tujuannya agar konsisten, si individu ini konsisten dan menjadi contoh serta teladan bagi anggota masyarakat lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara pengendalian hukuman, merupakan cara pengendalian yang tujuannya untuk mengembalikan kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran. Yang keempat yaitu formal dan informal. Pengendalian sosial formal merupakan pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki aturan resmi, gitu ya. Contohnya setiap perusahaan itu memiliki aturan yang mengatur karyawannya bekerja, gitu ya. Jika karyawannya itu melanggar, bisa dikenakan sanksi, baik itu dipotong gajinya atau dikeluarkan dari perusahaan. Kemudian yang cara pengendalian informal merupakan cara pengendalian yang dilakukan di luar tadi, tidak lembaga yang tidak memiliki aturan resmi, contohnya lembaga keluarga, gitu ya, teman dekat, sahabat, begitu. Kemudian yang sosialisasi ini sudah Ibu sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, gitu ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, cara pengendalian sosial berupa tekanan sosial merupakan jadi pengendalian sosial ini merupakan suatu kebutuhan bagi individu agar diterima oleh masyarakat. Contohnya didosirkan, begitu. Nah, coba kalian amati gambar yang ada di slide ini. Ini gambar apa? Pamflet ya. Nah, ini jika kalian sudah memperhatikan, ini termasuk cara pengendalian apa? Ada yang ingin mencobanya? Ayo, bisa berdiri ya, angkat tangan terus berdiri. Ayo, Kayak buku. oke silakan, Tina. Menurut pamflet itu cara pengendalian simbolik. Oke, tepuk tangan untuk Tina. Oke ya, terima kasih. Jadi pamflet ini merupakan simbolik, berarti cara pengendalian sosial persuasif, artinya mengajak serta membimbing individu untuk siswa biasanya ya. Pamflet bullying ini biasanya ada di sekolah-sekolah begitu ya. Nah itu biasanya mengajak siswa untuk menjauhi perilaku menyimpang bullying gitu. Lanjut mengenai peran-peran lembaga formal dan informal. Jadi di sini ada 5, ada polisi, pengadilan, media massa, tokoh masyarakat, adat. Jadi polisi ini bertugas untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain itu juga membina serta memberikan penyuluhan. Itu. Kemudian yang ada juga tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini juga ada yang formal maupun informal. Yang formal misalnya anggota DPRD, kemudian ada Pak Lurah, Pak Camat, begitu. Kemudian yang tokoh masyarakat informal, misalnya ada ketua adat atau Pak Kiai, Pak Pendeta, begitu ya. Itu untuk sebagai tokoh masyarakat itu disegani dan dihormati begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ayo silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin ya, Ibu. Oke, Mbak Bril silakan. Jadi pertanyaannya, apa perbedaan pengendalian sosial preventif, persuasif, koersif, dan represif yang telah Ibu sampaikan tadi, Bu? Karena saya masih sedikit bingung. Oke, tadi sebenarnya Ibu sudah menyampaikan ya, tapi Ibu akan menyampaikannya sekali lagi. Jadi tadi itu sifat pengendalian sosial dibagi menjadi 2.
Itu ada yang preventif dan represif. Yang preventif apa? Sebelum terjadinya pelanggaran. Kemudian yang represif itu setelah terjadinya pelanggaran. Kemudian yang persuasif ya, persuasif sama koersif itu bagian dari cara pengendalian sosial gitu ya, Mbak April. Baik Ibu. Oke. Nah selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembelajaran selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Nah Ibu akan membagi menjadi 3 sampai 4 kelompok. Silakan kalian berhitung 1 sampai 2. Oke, dimulai dari Ibu. 1. Oke, silakan kalian bisa duduk bersama anggota kelompoknya. Oke, sudah semua ya. Nah, jadi Ibu nanti akan membagikan lembar kerja. Kalian bisa membaca petunjuknya terlebih dahulu yang pertama, kemudian yang kedua kalian bisa mengamati gambarnya dan membaca pertanyaan serta membaca informasi yang ada di sini. Kemudian kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya serta berpendapat sesuai dengan pengetahuan yang telah kalian dapatkan. Kalian juga bisa melakukan studi literatur menggunakan buku ataupun internet. Oke, silahkan Mbak Novi. Ya. Waktunya 3 menit ya. Dari Zula dulu. Saya perwakilan kelompok ganjil akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait tentang gejala sosial mengenai vandalisme. Vandalisme merupakan suatu perilaku menyimpang yakni merusak bangunan seperti mencoret-coret dinding atau tembok yang sifatnya milik negara, vital atau orang lain. Sikap ini disebabkan oleh keisengan dan untuk menunjukkan jati diri. Contoh tindakan ini yakni hilangnya keindahan suatu karya milik orang lain. Berdasarkan informasi yang telah kami baca, pengendalian terhadap vandalisme bersifat represif dan cara memberikan hukuman. Izin mempresentasikan hasil dari kelompok genap. Pertama kami menganalisis tentang korupsi. Bahwa korupsi merupakan bentuk penyimpangan berupa kejahatan orang putih yang melanggar aturan norma hukum. Dampak negatifnya yakni merugikan bangsa dan rakyat Indonesia. Solusi dan pemecahan masalah terhadap kejahatan korupsi yakni dihukum sesuai dengan undang-undang melalui pengadilan. Oke, terima kasih. Ya. Baik, saya Kasih Tatiana, perwakilan dari kelompok ganjil, ingin mempresentasikan diskusi kami tentang liberalisme budaya, di mana liberalisme budaya merupakan gejala sosial yang disebabkan oleh globalisasi, di mana dampak positif adanya budaya asing adalah munculnya kreativitas dan lapangan pekerjaan, sedangkan dampak negatifnya yaitu terkikisnya budaya bangsa, sehingga solusi terhadap gejala sosial tersebut yakni melalui filter budaya. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah menyampaikan. Silahkan duduk, terima kasih ya. Nah, Ibu sampai lupa, jadi tadi Ibu belum menyampaikan fungsi-fungsi dari pengendalian sosial ya. Jadi fungsi pengendalian sosial itu ada 4. Yang pertama yaitu, kalian jadi catat ya, ini saat penting nanti pasti keluar di ulangan gitu ya. Jadi fungsinya yang pertama yaitu untuk mempertebal keyakinan masyarakat terhadap nilai dan norma yang berlaku. Kemudian yang kedua, mengembangkan perasaan rasa malu dan rasa takut. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan kepada individu. Begitu yang keempat, menciptakan sistem hukum. Oke, sudah dicatat semua ya? Sudah Bu. Kemudian Ibu akan memberikan feedback begitu mengenai hasil diskusi yang telah kalian sampaikan. Yang pertama misalnya, yang pertama yaitu korupsi. Mengenai korupsi, apa sih korupsi itu gitu ya? Korupsi itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan
baik dari perusahaan, organisasi maupun negara untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Jadi faktor penyebab korupsi yang telah kita pelajari pada minggu kemarin mengenai faktor-faktor pelaku menyimpang, yaitu bisa masuk ke dalam kebudayaan yang menyimpang. Jadi korupsi ini disebabkan oleh rendahnya mentalitas budaya dan tidak berjalannya. Oh ya, silakan. Kemudian klasifikasi korupsi ke dalam jenis-jenis pelaku menyimpang ini masuk ke dalam bentuk tindak kejahatan kerah putih dan merupakan pelaku menyimpang sekunder, gitu ya. Dan untuk pengendalian sosialnya sendiri bisa melalui preventif atau represif. Yang preventif misalnya pencatatan ulang kekayaan para pejabat dan memperbaiki peraturan perundang-undangan serta birokrasi. Untuk yang represif, yaitu setelah terjadinya pelanggaran bisa tindak pidana. Lanjut, yang kedua yaitu mengenai vandalisme. Apa sih vandalisme itu? Vandalisme itu merupakan pelaku menyimpang yang tidak menghargai serta merusak hasil karya orang lain. Untuk faktor penyebabnya sendiri yaitu bisa masuk ke dalam hasil dari proses belajar menyimpang. Jadi tadi berdasarkan berita, berdasarkan deskripsi yang ada di lembar kerja itu menyatakan bahwa para itu pelakunya masih remaja ya, dan masih pelajar itu bisa belajar dari temannya, kelompok bermainnya, atau belajar dari media sosial dan media massa. Jadi untuk pengendalian sosial itu bisa melalui tadi represif sifatnya. Maaf ya. Oke, maaf. Lanjut ya. Tadi sampai mana? Pengendalian sosial untuk vandalisme bisa bersifat represif tadi ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo, angkat siapa? Saya Bu. Yuk, Ina, silakan. Isi menyampaikan Bu. Iya. Sebenarnya nilai dan norma sosial adalah keteraturan. Namun ada sebagian masyarakat yang keluar dari keteraturan tersebut, yakni melakukan perilaku menyimpang. Untuk mengembalikan keteraturan masyarakat digunakan pengendalian sosial. Oke, terima kasih untuk Mbak Lina. Jadi Ibu akan menyimpulkan secara keseluruhan begitu ya. Jadi mengapa sih dibutuhkan pengendalian sosial gitu? Nah, jadi pengendalian sosial ini ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan meningkatkan keteraturan masyarakat gitu. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ada tugasnya individu yakni membuat pamflet digital yang isinya analisis contoh penyimpangan sosial dan dikorelasikan dengan pengendalian sosial. Nah ini, ya silakan. Nah ini tugasnya individu dikerjakan selama 2 minggu dan dikumpulkan lewat grup WhatsApp begitu ya Rana? Ya, Bu. Siap? Siap. Nah sebelum Ibu akhiri, Ibu berterima kasih kepada kalian yang sudah semangat, sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Ibu juga meminta maaf apabila banyak salah kata dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini. Silakan untuk ketua bisa memimpin doa penutup. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, baiknya bila kita berdoa dengan saya dan mereka masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum